Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Buniatus Solihah dalam pelajaran IPA. Belajar IPA mudah dan menyenangkan. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oh iya, apakah kalian sudah mengisi absen? Bagi yang belum, silakan diisi terlebih dahulu. Baik, untuk hari ini sebelum memasuki materi yang pertama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. Nah, mari kita simak pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, materi kelas 9 di semester 1 yang pertama adalah sistem reproduksi manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Selamat memperhatikan penjelasan video berikut ini. Perhatikan dengan baik ya. Sebelumnya, kalian pasti mengetahui bahwa manusia itu berawal dari satu sel. Tetapi kemudian sel itu mengalami pembelahan. Ketika dia sudah dewasa, jumlah sel itu akan berkembang menjadi banyak hingga mencapai 200 triliun sel. Nah, dapatkah kalian memberikan alasan kenapa sel itu membelah? Nah, alasannya ada 3. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk perbaikan sel-sel yang rusak atau regenerasi sel. Yang ketiga, untuk reproduksi atau pembentukan sel kelamin. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pertumbuhan. Masih ingat kan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu untuk mengalami pertumbuhan. Nah, semakin banyak sel, maka semakin besar ukuran makhluk hidup. Jadi, kalau semakin besar makhluk hidup, maka semakin banyak juga jumlah selnya. Nah, yang kedua adalah untuk perbaikan sel-sel yang rusak. Pernahkah kalian mengalami luka pada kulit? Luka itu akan sembuh dalam beberapa hari, berarti ada jaringan yang rusak. Kemudian karena terjadi pembelahan sel, maka diperbaiki jaringan tersebut. Yang ketiga adalah untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Masih ingat kan? Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah melakukan reproduksi. Nah, untuk reproduksi ini membutuhkan sel kelamin. Nah, pembentukan sel kelamin itu dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel oleh Rudolf Virchow, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya atau omniselula eselulae. Pembentukan sel-sel baru atau sel anakan berasal dari pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu dibagi menjadi 2, mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh atau yang disebut sel somatik pada makhluk hidup. Contohnya, sel kulit, sel darah, dan sel saraf. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Pada pembelahan ini, jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom induk, yaitu 2N atau diploid. Bisa diperhatikan di gambarnya. Kromosom diploid atau 2N itu memiliki jumlah kromosom yang berpasangan, sedangkan yang haploid atau N itu tidak berpasangan. Nah, fase-fase pembelahan mitosis itu ada 4, profase, metafase, anafase, dan telofase, atau yang disebut sebagai PAMAT. P profase, M metafase, A anafase, dan T telofase. Fase-fase proses pembelahan sel secara mitosis dimulai dari fase profase. Nah, pada fase ini kromosom yang ada di dalam sel mengalami penggandaan.
nukleus dan membran inti rusak dan menghilang. Sentriol membelah menjadi dua bagian dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Setiap sentriol bergerak menuju ke benang-benang spindle. Nah, fase yang kedua adalah metafase. Pada fase ini, membran inti melebur. Kromosom berkumpul di bidang ekuator di tengah-tengah sel. Yang ketiga, fase anafase. Kromosom pada fase ini bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada akhir tahap fase anafase, kromosom pada setiap kutubnya memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Fase telofase. Pada fase ini, membran inti mulai muncul dan kembali bergabung, membentuk dua sel anakan yang sifatnya diploid atau 2N. Sitokinesis adalah fase terakhir pada pembelahan mitosis. Nah, pada fase ini membagi dua sitoplasma sehingga terjadilah dua sel anakan yang memiliki kromosom sama antara anak dan induknya. Nah, berikut adalah fase-fase mulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase pada proses pembelahan sel secara mitosis. Berikut adalah pembelahan meiosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom induknya, yaitu kromosom haploid atau N. Nah, pembelahan sel secara meiosis hanya terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Nah, untuk memperoleh tambahan informasi, kalian silahkan membaca buku paket siswa halaman 1-7. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Apabila ada anak-anak yang masih bingung, silakan bertanya melalui WA atau Google Classroom. Oh iya anak-anak, hari ini masih ada tugas. Jangan lupa kerjakan tugas itu tepat waktu dan sebaik-baiknya. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan agar tidak ada tugas-tugas yang lain yang menumpuk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.